Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna afsahal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang dengan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita bisa dihadirkan untuk bersama mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatifillah, dalam pertemuan yang lalu kita masih membicarakan materi tentang syurut asyhadatain atau syurut la ilaha illallah yang telah kita sampaikan bahwa ada 7 syarat. Yang pertamanya adalah al-ilmu, yang keduanya al-yaqinu, yang ketiganya al-qabulu, yang keempatnya al-inqiyadu, yang kelima as-sidqu, yang keenam al-ikhlasu, dan yang terakhir al-mahabbatu. Kita kemarin masih membahas syarat yang pertama. Malam ini insyaallah taala kita masuk kepada syarat yang kedua, yaitu al-yakin. Al-yakin kebalikannya adalah asyak atau ar-raib. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba. Ar-raib adalah kebalikan daripada al-yakin. Yang dimaksud dengan al-yakin di sini adalah setiap kita yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat harus menghadirkan keyakinan di dalam kita melafalkannya. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 mensifati orang-orang yang beriman dengan sifat
al-yakin. Mereka adalah orang-orang yang menghadirkan keyakinan yang penuh ketika melafalkan dua kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama al-mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Setiap mereka yang telah melafalkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, mereka adalah alladzina amanu billahi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan setelahnya thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan-raguan dalam keimanannya. Yakin dengan keimanannya, yakin dengan dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Khotifillah, keyakinan yang penuh ketika seorang melafalkan dua kalimat syahadat menghadirkan kekuatan yang penuh. Dia tidak akan lapuk karena panas, dan dia tidak akan lemah karena hujan, karena kekuatan yang dimilikinya, keyakinan yang dimilikinya. Lihatlah gambar-gambar para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka telah melafalkan dua kalimat syahadat, dan ketika kalimat tersebut diucapkan dengan penuh keyakinan, maka celaan, cacian, bahkan ujian yang diberikan kepada mereka, mereka semuanya bertahan dengan keimanannya. Dan bandingkan dengan sekian banyak kaum muslimin yang setelah mereka mendapatkan hidayatul Islam, kemudian mereka kembali kepada kekufurannya. Pasti sebabnya adalah karena ketika dia memilih Islam, mereka memilihnya dalam keadaan tidak dibarengi dengan keyakinan yang ada. Barangkali di antara akhwat ada yang pernah mendengar, membaca peristiwa G30S PKI. Peristiwa tanggal 30 September 1965, ketika hampir komunis menguasai negeri ini, ketika hampir komunis siap untuk membantai kaum muslimin, dan sudah dimulai dengan dibunuhnya mereka para kiai, dan tidak sedikit mereka para santri yang ada di Jawa Timur. Dan mereka telah menyiapkan lubang-lubang sumur untuk calon-calon kuburan massal, untuk kuburan massal kaum muslimin. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membalik. Allah hadirkan kekuatan kaum muslimin sehingga yang semula orang-orang komunis ada di atas angin, berbalik kaum muslimin yang ada di atas angin. Semula kaum muslimin yang seyogianya dibunuh oleh mereka, berbalik kaum muslimin mengejar dan membunuh mereka. Dalam situasi yang sedemikian rupa, tentu tidak sedikit di antara orang-orang komunis yang ingin mencari selamat, yang ingin mencari hidup, dan tidak ada cara yang mereka lakukan kecuali mereka meminta perlindungan kepada kaum muslimin. Dan di antara bentuknya adalah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kaum muslimin tentu paham bahwa ketika seorang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti adalah seorang sudah menyerah
berarti seorang akan mendapatkan keamanan. Berarti mereka selamat. Dan itu yang mereka cari. Itu yang mereka cari. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan karena keyakinan akan kebenaran kalimat yang dilafalkannya, tetapi mereka mengucapkannya dalam rangka untuk mencari hidup, dalam rangka untuk mencari selamat, dalam rangka agar tidak dibunuh oleh kaum muslimin. Mereka ini adalah orang-orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa dibarengi dengan keyakinan. Ketika mereka mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa keyakinan, dan pada waktunya mereka mendapatkan keselamatan di luar dari Islam yang telah mereka ikrarkan, mereka kembali kepada habitatnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya. Mereka kembali kepada memakai baju-baju lamanya. Kenapa? Karena mereka hanya mencari selamat, bukan karena kebenaran Islam yang diyakininya. Ketika dalam situasi aman, maka mereka kembali kepada habitat lamanya. Dulu mereka komunis, maka akhirnya mereka juga kembali kepada komunis. Sebagaimana banyak juga di antara kaum muslimin yang ketika dia masuk Islam hanya karena hadiah-hadiah tertentu yang dijanjikan oleh orang-orang kufar. Yakni ketika masuk Islamnya hanya karena hal-hal yang ringan, yang remeh, tetapi ketika mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, mereka kembali kepada kekufurannya. Bukankah pernah kita mendengar berapa banyak di antara kita kaum muslimin, semoga Allah menjaga kita, yang berpindah agama hanya karena bantuan yang dihadirkan oleh orang-orang non-muslim, hanya karena beberapa bungkus gula, hanya karena bantuan-bantuan yang ada. Yang seperti ini tidak akan mungkin bergeming ketika seorang itu ketika melafalkan 2 kalimat syahadat, dia melafalkannya dengan penuh keyakinan. Dia melafalkannya dengan penuh kemantapan. Akhwati fillah, ketahuilah bahwa nikmatul Islam adalah nikmatun uzma. Keagungan daripada nikmat Islam ini melebihi daripada dunia dan isinya. Melebihi daripada dunia dan isinya. Pernah kita sampaikan barangkali bagaimana upaya Abu Jahal, Abu Lahab untuk mengganggu Rasulullah SAW setelah beliau berdakwah. Maka beliau mencaci, maka beliau mencela. Ketika gagal, mereka mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang kebanyakan mereka adalah dari kalangan al-mustadha'afin, dari kalangan orang-orang lemah, dari kalangan para budak. Kita kenal ada Sumayyah, ibunda dari Ammar, ada Yasir, ayahanda daripada Ammar, ada Ammar, 3 anak bina, yang ketiga-tiganya adalah budak dari seorang kafir. Setelah ketiga-tiganya masuk Islam, maka oleh tuannya disiksanya, sampai Sumayyah disiksa sampai wafatnya. Dan dia adalah asy-syahidatul ula di dalam Islam. Yasir disiksanya sampai wafatnya, dan dia adalah asy-syahid al-awwal fil Islam. Dan Ammar, kalaulah dia tidak mengucapkan kalimat yang dianggap oleh mereka sebagai kalimat kufur, dia pun akan merasakan apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Tetapi Ammar hanya mengucapkan kalimat di lisannya, tetapi hatinya adalah mutmainnun bil iman wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan ini adalah dalil ketika seorang sudah tidak mampu untuk bertahan dari siksa musuh-musuh Islam, maka dibenarkan seorang mengucapkan kalimat yang tidak seperti yang dia yakini.
selagi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, selagi hatinya penuh sesak dengan keimanan. Ketika mereka kaum muslimin tetap bertahan, al-yakin, keyakinan itulah yang menjadikan mereka bertahan. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab mengganggu Rasulullah SAW. Dia datang kepada Abu Talib, dan kepada Abu Talib Rasulullah kepada Abu Talib Abu Jahal menawarkan apa? Dunia dan isinya. Yang penting Muhammad berhenti dalam berdakwah. Yang penting Muhammad tidak mengajarkan 2 kalimat syahadat. Kepada Abu Talib, Abu Jahal menitipkan pesan, wahai Abu Talib, katakan kepada keponakanmu, jika 2 kalimat syahadat yang diajarkan, yang didakwahkannya dalam rangka untuk rupiah, untuk emas permata, maka kita akan kumpulkan kekayaan orang-orang kafir Quraisy dan akan kita serahkan kepadanya. Yang penting dia tidak mengajarkan 2 kalimat syahadat. Yang keduanya, katakan kepada keponakanmu, kalau dakwah 2 kalimat syahadat yang diajarkannya dalam rangka untuk tahta kekuasaan, kita akan angkat dia pimpinan tertinggi kami. Katakan kepada keponakanmu, kalau dakwah yang diajarkan, kalau 2 kalimat syahadat yang didakwahkan dalam rangka untuk mencari wanita, kita akan pilihkan wanita yang mana yang dia inginkan, dan kita akan menikahkan dengan wanita tersebut. Dan orang menyebut di luar sana dunia tidak keluar dari 3 kalimat ini. Dunia tidak keluar dari harta, tidak keluar dari kekuasaan, dan tidak keluar dari wanita. Dan ketiga-tiganya dihadirkan kepada Rasulullah SAW tanpa beliau meminta. Dan baginda Rasulullah SAW menjawab dari penawaran Abu Jahal, Abu Lahab yang dititipkan kepada pamanda tercinta Abu Talib. Baginda Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat yang lembut, tetapi maknanya adalah seperti petir di siang hari. Kalimat yang sepertinya adalah halus, tetapi maknanya lebih daripada kalimat yang paling kasar. Baginda Rasulullah SAW berkata apa? Wahai pamanku, sekiranya mereka bisa mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan mungkin meninggalkan dakwah ini. Imma aku menang dengan dakwah ini atau aku dikalahkan dengan dakwah ini. Atau seperti itu bahasanya. Dunia dan isinya hadir kepada baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya beliau tidak menerima penawaran ini, bahkan beliau pun tidak akan menerima tawaran yang lebih dari ini. Kalau harta mereka masih mungkin menghadirkan, kalau kekuasaan mereka masih mungkin menghadirkan, kalau wanita mereka masih mungkin menghadirkan, kalau matahari apa mungkin mereka menghadirkan? Wahai pamanku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku berhenti berdakwah, tidak sama sekali. Kata para ulama, memberikan perumpamaan dengan kalimat yang tidak mungkin terjadi, maka itu adalah penghinaan kepada siapa yang diinginkan kalimat tersebut. Abu Jahal, Abu Lahab setelah mendengar bagaimana jawaban Rasulullah SAW dari penawarannya, selesai sudah. Mereka sepakat mengumpulkan dari masing-masing kabilah seorang pemuda yang gagah untuk membunuh Muhammad SAW. Maka terjadilah peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Akhwati fillah, ketika seorang meyakini 2 kalimat syahadat yang dilafalkannya sebagai sesuatu yang sangat-sangat berharga,
bahkan lebih berharga daripada dunia dan isinya, tentu tidak mungkin kecuali dia akan pegang dengan erat, dengan penuh keyakinan kalimat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala selain mensifati setiap mukmin mukminah adalah mereka yang beriman kepada Allah yang pertama dan Rasulnya yang kedua, tsummalam yartabu, kemudian mereka tidak boleh ragu terhadap keimanannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Rasulullah, la yalqallaha fihima abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannata. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa asyhadu anni, dan saya bersaksi bahwa saya, kata Nabi, wa asyhadu anni rasulullah. Selanjutnya, la yalqallaha, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah fihima, dengan dua kalimat syahadat tersebut, ghaira syakin fihima, tanpa ada keraguan-keraguan di dalam keduanya, illa dakhalal jannah, kecuali pasti apa? Masuk ke dalam surga. Kemarin kita baca man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia dalam keadaan berilmu, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang paling berhak diibadahi kecuali Allah, dakhalal jannah, masuk surga orang yang punya la ilaha illallah dan dia dalam keadaan berilmu terhadap kalimat tersebut. Masuk surga orang yang punya dua kalimat syahadat dan dia dalam keadaan al-yakin, dan dia dalam keadaan ghaira syakin fihima, dan dia dalam keadaan tidak ragu-ragu di dalam keduanya. Al-yakin mantap, al-yakin kuat dalam memegangi dua kalimat syahadat tersebut, dan tidak mungkin seorang akan menghadirkan keyakinan yang penuh kecuali dia mengetahui nilai dua kalimat syahadat yang telah diikrarkannya. Bagaimana dua kalimat syahadat akan ditukar dengan hanya sekedar sembako? Bagaimana dua kalimat syahadat ditukar hanya sekedar menikah? Bagaimana dua kalimat syahadat ditukar hanya karena perkara-perkara dunia yang lemah, perkara-perkara hina dari perkara-perkara keduniaan? Maka mereka-mereka yang hanya menghadirkan keyakinan di dalam hatinya lah mereka-mereka yang akan tegar, yang akan terus mengawal hidayah ini sampai kapan? Sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah, itu syarat yang kedua. Dan syarat selanjutnya yang ketiga, yang keempat sampai yang ketujuhnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan kemantapan kita dalam mengawal dua kalimat syahadat yang telah kita miliki bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz.